Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setiap program Dialog? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Khususnya bagi pemirsa yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan. Kali ini bersama saya Argi Virgiati, kita akan mengangkat tema amankah harga dan stok bahan pokok jelang Lebaran. Dan narasumber kita kali ini ialah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Syamani? Alhamdulillah, mbaknya gimana? Alhamdulillah, Bapak masih puasa lancar? Insya Allah. Insya Allah. Ini di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, puasanya tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah tetap semangat, harus semangat. Ya Pak ya. Baik, Bapak ini mendekati H-7, H-6 lah Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Bagaimana nih Pak, beberapa hari lagi menjelang hari Lebaran, apakah stok bahan pokok di Kabupaten Tabalong ini mulai mengalami kelangkaan gitu Pak? Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa khususnya warga Kabupaten Tabalong. Dalam beberapa hari terakhir memang kami dari tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan terutama pokok penting itu mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabalong, baik menjelang Lebaran, jadi 1 minggu sebelum Lebaran, dan tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa stok untuk kebutuhan warga setelah Lebaran juga harus kita pastikan mencukupi. Jadi masih aman lah Pak ya sampai saat ini ya Pak? Kita kebetulan tadi bersama-sama dengan tim pengendalian inflasi daerah sudah melaksanakan pemantauan ketersediaan stok di beberapa gudang milik pedagang yang ada di Pasar Tanjung dan di gudang-gudang distributor distributor kebutuhan pangan pokok, dan alhamdulillah jadi stok yang ada di gudang ini mencukupi sampai dengan nanti Lebaran, dan tadi sudah ada kepastian juga dari para pedagang dan distributor masih akan ada pengiriman dalam 1-2 hari ke depan. Nah ini untuk memastikan bahwa untuk kebutuhan pasca Lebaran juga insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi buat masyarakat Kabupaten Tabalong tidak perlu merasa was-was atau khawatir ya Pak ya, aman stoknya. Iya. Nah Bapak, apabila dari segi ekonomi suatu komoditas ini mengalami suatu kelangkaan karena tingginya permintaan pasar, apakah harganya juga akan mengalami kenaikan nih Pak? Di Kabupaten Tabalong apakah berlaku Pak seperti itu? Iya, pasti. Jadi hukum ekonomi kalau misalnya suplainya terbatas, maka pedagang akan berpikir untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga, atau permintaan semakin tinggi seperti pada saat menjelang Lebaran atau menjelang hari besar keagamaan maupun hari besar nasional, permintaan itu ada peningkatan, maka pedagang juga cenderung akan menaikkan harga. Itu sebabnya tugas kita jadi selain memastikan ketersediaan stok, juga memastikan bahwa harga-harga stabil, tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi. Baik, Bapak tadi sesuai dengan sidak Bapak pada hari ini, bahan pokok apa yang mengalami kenaikan harga dan berapa besar nih Pak kenaikannya dari hari-hari biasanya nih Pak? Untuk kebutuhan pangan pokok
secara umum relatif stabil. Memang ada beberapa komoditas tertentu yang mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya kami pikir masih dalam batas kewajaran. Jadi seperti daging ayam ras memang ada kenaikan, sebelumnya 23.000 menjadi 25.000. Kemudian minyak goreng curah juga ada kenaikan. Kalau beberapa hari yang lalu masyarakat masih membeli dengan harga 14.000 per liter. Nah, hari ini sudah ada kenaikan Rp1.000 menjadi 15.000. Tetapi ada beberapa komoditas juga justru mengalami penurunan, seperti telur ayam ras. Sebelumnya 33.000 per kilo, hari ini sudah turun Rp1.000 menjadi 32.000. Dan syukur alhamdulillah untuk komoditas-komoditas yang dihasilkan bisa kita produksi sendiri, terutama komoditas pertanian seperti cabai, kemudian tomat, dan produk sayuran lainnya, itu harganya relatif stabil, bahkan ada penurunan. Ya, ini dapat kita maklumi karena ini kan sudah mulai panen pertanaman yang dilaksanakan di akhir Desember 2023 kemarin sama Januari awal 2024. Ini sudah mulai ada panen dan akan terus bertambah. Jadi kami bisa memastikan untuk komoditas-komoditas yang dihasilkan sendiri oleh terutama petani-petani kita itu tidak akan mengalami kenaikan. Baik, Bapak, ini yang sering dikeluhkan oleh para kaum emak-emak yang mendang-mending katanya ya Pak ya. Biasanya meskipun tidak mengalami kenaikan yang signifikan, 1.000-2.000 aja bisa heboh ya Pak ya, kalau misalkan di mata emak-emak ya Pak ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menjaga kestabilan harga dan juga ketersediaan stok bahan pokok menjelang perayaan Lebaran nanti nih Pak? Ya, kita untuk memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pangan pokok ini bisa stabil, selain terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar besar, terutama yang ada di perkotaan. Nah, kalau misalnya ada kenaikan harga, maka akan kita laksanakan apakah itu operasi pasar atau pasar murah. Bahkan kawan-kawan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga ada program yang namanya Gerakan Pangan Murah. Ini sangat membantu sekali bagi kita untuk menjaga stabilitas harga dan membantu juga kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka tidak perlu harus rebutan ke pasar. Iya. Dan harganya cenderung juga lebih murah dibanding pasar ya Pak ya? Iya, karena yang dijual baik di gerakan pasar murah maupun di pasar murah itu kita menjual dengan harga distributor. Distributor, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi membahas yang lebih menarik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Syamani. Bapak, sebelum bulan Ramadan kemarin, ini juga harga beras telah mengalami kenaikan yang merata di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tabalong saja Bapak. Nah, dari informasi dan yang Bapak ketahui, Bapak bisa diceritakan apa sih Pak penyebab dari naiknya harga beras tersebut? Karena ini sampai di retail modern pun katanya langka nih Pak, gimana nih Pak? Jadi betul sekali, kita di tahun 2023 bahkan awal ya di Maret 2023 emang
eh, harga beras kita baik yang medium maupun yang premium terus mengalami kenaikan sampai dengan puncaknya kemarin di akhir tahun 2023 dan awal 2024 itu sempat harga beras premium kita mencapai 20.000 per kilo, kemudian harga medium, beras medium kita sampai 15.000, bahkan ada yang sampai dijual 16.000. Dan alhamdulillah dari pemantauan kita hari ini harga-harga sudah mulai turun. Kemarin di 2023 memang ada kenaikan harga dan ini merata secara nasional karena memang kita waktu itu mengalami El Nino, jadi kemarau yang panjang sekali sehingga banyak dari para petani kita yang gagal tanam, kemudian karena kekeringan juga akhirnya mereka meskipun sudah berhasil tanam juga ada yang gagal panen sehingga produksi kita jauh berkurang. Nah, kemudian dengan kondisi sekarang kami sangat yakin bahwa harga beras ini akan bisa stabil nanti kalau untuk premium mungkin di antara 15 sampai 16.000 per kilo, kemudian untuk yang beras medium antara 12 sampai 14.000 per kilonya. Keyakinan ini didasari karena untuk wilayah kita sendiri sudah mulai ada panen dari pertanaman di musim hujan tadi. Jadi untuk Maret kemarin sudah ada panen sekitar 103 hektar. Kemudian untuk di April ini perkiraan akan ada panen lagi lebih dari 700 hektar. Nah, selain sudah mulai panennya di petani, kita juga sudah menyalurkan bantuan beras. Jadi pemerintah daerah sudah mulai mendistribusikan program beras daerah, program Rasda itu yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Perumda Tabalong Jaya Persada. Kemudian bantuan pangan pemerintah, bantuan beras dari Bappenas ya sudah didistribusikan. Jadi sampai dengan Maret itu sudah didistribusikan sekitar 13 ton dan ini akan terus dilanjutkan sampai dengan bulan Juni. Kemudian program SPHP dari Bulog juga ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kita punya 12 agen, itu setiap minggu dialokasikan untuk menjual beras medium, masing-masing agen itu sebanyak 2 ton. Ini sangat membantu sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan beras ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Bapak. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi sudah langsung dijawab sama Bapak ya. Tapi kenapa Bapak? Ini sudah terjawab, sangat mewakili sekali dari pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak. Berarti para masyarakat yang mohon maaf menengah ke bawah tidak perlu khawatir juga karena ada beberapa program yang dapat membantu ya Bapak ya. Iya. Ya, di Kabupaten Tabalong. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sudah ada beberapa program yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Iya, betul. Nah, baik, Bapak, kemudian berbicara tentang langkah pencegahan atau antisipasi dari Kabupaten Tabalong, dari Pemkab Tabalong sendiri terhadap keamanan bahan pokok jelang Lebaran nih, Bapak.
Iya, tidak kalah pentingnya. Jadi selain kita memastikan ketersediaan stok, kemudian untuk menjaga stabilitas harga-harga adalah memastikan bahwa pangan pokok kita juga aman. Nah, minggu yang lalu, jadi bersama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, kita sudah melaksanakan pengawasan di Pasar Tanjung untuk memastikan bahwa barang-barang terutama kebutuhan pokok yang dijual itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan layak ya Pak ya, tidak istilahnya menjual produk kadaluarsa dan lain sebagainya ya Bapak. Nah Bapak, dari hasil tinjauan rutin yang dilakukan oleh Pemkab Tabalong sendiri, yang tadi Bapak sebutkan ini katanya satu minggu ini sampai melakukan 3 kali peninjauan ya Pak ya. Betul. Nah, adakah Bapak ditemukan ini oknum-oknum pedagang yang justru memanfaatkan momen jelang Lebaran ini sehingga menaikkan harga jual yang di luar nurul nih Bapak, di luar gimana nih Pak? Pernah nggak Pak menemukan oknum pedagang yang nakal gitu nih? Jadi memang dari beberapa kali peninjauan ke baik di pasar maupun ke toko-toko di sekitar lingkungan masyarakat yang karena kita sudah bisa memastikan bahwa stok kita aman, pedagang kita tidak ada yang berani mengambil kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi atau untuk menyimpan, karena masyarakat ya sudah berhasil kita edukasi bahwa kalau ada kelangkaan atau ada kenaikan harga yang terlalu tinggi, pemerintah dalam hal ini tim pengendalian inflasi tentu akan melakukan tindakan-tindakan intervensi, dan kami yakin itu tentu akan merugikan pedagang yang coba-coba untuk mengambil kesempatan. Jadi alhamdulillah tidak pernah ditemukan nih Bapak di Kabupaten Tabalong, aman-aman saja. Baik, Bapak, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi harga pasar pada suatu komoditas nih Pak? Yang pertama pasti stoknya ya. Jadi kalau stok barang itu terbatas, tentu harga juga cenderung akan oleh si pedagang akan dinaikkan. Nah, kemudian permintaan konsumen juga sangat mempengaruhi terhadap harga. Nah, termasuk juga perilaku konsumen, misalnya karena ada kekhawatiran lalu melakukan aksi borong. Nah, ini tentu akan mendorong untuk pedagang untuk mengambil kesempatan. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik pemirsa, harga sudah aman, stok sudah aman. Di segmen berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengatur stok bahan pokok secara efisien. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog setelah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Sesuai dengan janji saya tadi di segmen sebelumnya, kita akan langsung bertanya kepada Pak Syamani, ini tips untuk mengatur stok bahan pokok secara efisien di rumah menjelang Lebaran nih Bapak nih. Gimana nih Pak? Kasih tips Pak buat masyarakat Kabupaten Tabalong nih Pak. Betul sekali. Jadi karena tadi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi ke harga. Jadi memang perilaku konsumen ini memang harus
positif. Jadi yang pertama tentu mereka harus punya keyakinan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang mereka butuhkan akan selalu tersedia pada saat mereka perlukan. Nah, sehingga mereka tidak akan melakukan aksi borong. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mereka berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan pada keinginan. Jadi disesuaikan belanjanya sesuai dengan kebutuhan, terutama bahan kebutuhan pokok yang lebih diutamakan. Kemudian mereka juga berbelanja mungkin bisa diatur, tidak berbelanja setiap hari untuk bahan kebutuhan pokok yang bisa disimpan. Bisa saja mereka berbelanja untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Supaya ya ini untuk menghindari terutama di saat menjelang Lebaran ini, jadi tempat-tempat seperti pasar, kemudian minimarket itu jadi penuh ya. Artinya kalau orang sudah melihat seperti itu, jadi keinginan untuk belanja itu jadi timbul gitu. Jadi terangsang untuk belanja, padahal belum tentu yang dibeli itu menjadi kebutuhan. Iya, benar. Apalagi sekarang katanya THR sudah mulai cair ya Pak ya. Aduh. Iya. Ini jiwa-jiwa shopping para ibu-ibu harus dikendalikan karena Lebaran di tanggal 10 insya Allah ya Pak ya. Ke akhir bulannya masih jauh. Iya betul. Jadi THR-nya bisa disimpan. Bisa disimpan. Baik Bapak. Terakhir Bapak nih, himbauan atau harapan Bapak terkait keamanan bahan pokok di Tabalong nih Pak. Betul sekali. Tadi sudah kita sampaikan menjadi kewajiban pemerintah selain memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga, tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa semua bahan pokok khususnya makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang itu aman untuk konsumsi. Nah itu sudah kita lakukan pengawasan minggu yang lalu kerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dan alhamdulillah memang tidak ditemukan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yang dijual oleh para pedagang maupun makanan minuman yang tercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga dengan adanya upaya dari pemerintah dan pihak pendukung lainnya untuk memberikan stabilitas harga bahan pokok di pasar dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, terutama jelang Lebaran ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Syamani yang telah meluangkan waktunya Bapak. Ini sibuk banget, alhamdulillah bisa berhadir sejenak di dialog ya Bapak. Yeah. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Argi Virgiati pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.